warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Rizky Oktan? Baik Pak, Kamu duduk di sini kenapa? karena masalah waktu itu Pak pada saat di kantin ada perkelahian dan kesalahpahaman. Terjadi perkelahian atau kesalahpahaman ya. Tiap manusia itu kan pasti punya salah. Saya juga pernah hilang. Dan kamu kan juga bukan siswa satu-satunya di sekolah ini yang pernah salah. Jadi semuanya adalah hal yang wajar. Tapi kita duduk di sini buat memperbaiki kesalahan. Kamu mau nggak? Mau Pak? Ya. Bisa ceritakan kronologisnya gimana? Itu kan awalnya saya kan lagi jalan ke kantin. Nah, terus saya dengar suara gaduh. Si Am yang kira-kira kan dia kan notabene nggak bisa ngomong terlalu keras. Si Ilham yang dia ini ya nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar ya. Iya. Dia teriak-teriak. Kenapa tuh dia teriak-teriak? Belakangnya kesakitan. Belakangnya kesakitan. Nah, dia marah-marah sama si Bim. Dia juga nendang si Bim. Oh, Ilham marah-marah sama si Bim kenapa? Karena dia menurut si Am yang bikin belakangnya sakit itu si Bim. Oh, Nah, terus terus dia si Ilham menuduh si Bim sebagai pelakunya. ya, Terus terus dia juga nendang si Bim. Nah, si Bim nggak terima, dia ngebela diri kan. Dia mau mukul si Am. Nah, terus teman anak-anak sama kayak Fatir dan lainnya gitu ngeliat refleks mau emosi kan. Habis itu dia mau gituin siapa namanya? Bim. Emosi mau mukul Bim. Nah, saya ngeliat, saya refleks juga, saya misahin. Tapi saya misalnya caranya salah. Saya nyekek si Fatir. Nah, terus jadi si Fatir emosi sama saya. jadi si Ilham terluka, Ilham nuduh si Bim nggak merasa, lalu Bim emosi, lalu Bim mau nonjok Ilham, teman-temannya Ilham malah nonjok si Bim. Nggak nonjok. Oh enggak. Enggak. Misalnya teman-temannya si Ilham ngebela si Ilham. Belain. Nah terus kamu melihat itu, kamu refleks, kamu berusaha untuk misahin. Iya. Berarti apa yang kamu lakukan tuh udah baik tuh, ya. Kamu berusaha untuk memisahkan teman yang berkelahi. Tapi kan mungkin cara kamu yang kurang tepat, karena kamu misahinnya dengan cara mencekek. Ya. Tapi pada saat kamu refleks, ada hal-hal yang lebih buruk yang terjadi. Nggak ada apa itu doang. Kenapa sih nggak terjadi? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin kamunya karena bisa nahan emosi ya. Iya, Pak. Nah itu juga bagus tuh. Karena ketika kamu refleks, kamu nyekek mereka untuk misahin, tapi kamu bisa nahan emosi. Kan ketika dicekek si Fatir emosi juga kan? Emosi Ya, kalau Fatirnya emosi sama kamu, tapi kan kamu bisa menahannya lagi. Akhirnya kan kalian jadi nggak berantem berdua kan? enggak. Karena kalau kamu nggak bisa nahan emosi, bisa aja kan terjadi baku hantam gitu ya. Bisa Pak. Ya alhamdulillah kamu bisa mengendalikan emosi kamu. Nah, kasus hal tadi, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Keyakinan kedamaian sama menghargai orang lain Pak. Kenapa kedamaian terlanggar? Karena saya tuh misalnya bukan cara yang baik-baik, malah cara yang dikit gitu. Jadi akhirnya tidak adanya damai dan persatuan di situ ya. Iya Pak. Terus keyakinan apa lagi yang terlanggar? Menghargai orang lain. Kurang menghargai orang lain. Kenapa? Karena saya waktu itu udah apa namanya, nggak mau dengerin cerita dulu orang dia gimana, saya langsung asal pisahin, terus pisahin saya tuh salah kayak orang aja berantem. Jadi buat orang yang emosi. Jadi kamu nggak menghargai orang lain, akhirnya kamu membuat dia menjadi lebih emosi. Iya betul. Tapi kamu mau berubah untuk memperbaiki kesalahan kamu. Mau Pak. Caranya gimana? Saya mau memperbaiki diri Pak dari saya. Dari menahan emosi, tidak kasar lagi. Lebih bersabar, lebih menahan emosi, Tidak tidak kasar. bertindak kasar lagi. Kapan kamu mau mulai perubahan itu? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini. Ya, alhamdulillah. Semoga harapan kamu tercapai ya untuk memperbaiki kesalahan kamu ya. Ya. Semoga kamu juga menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah diskusi sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Man? Baik Pak, Kamu tahu kenapa ada di sini? hanya kasus merokok Pak. Kasus merokok. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan ya. Saya juga kan manusia, juga pernah punya salah. Dan kamu adalah bukan siswa satu-satunya yang ada di sini yang pernah salah. Jadi kesalahan itu adalah sebuah yang wajar. Tapi kita duduk di sini bukan untuk mencari kesalahan, mencari penyebabnya, siapa yang salah. Tapi kita duduk di sini untuk mencari solusi untuk kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu. Kamu setuju? Setuju Pak.
Bisa kamu ceritakan kronologisnya? Kenapa kamu bisa ada di pemakaman setelah pulang sekolah? Karena saya di rumah bosan pak, ya di main terus pak, akhirnya saya nonton saja. Kamu di rumah bosen, Hmm. terus karena sering diomelin sama orang tua, akhirnya kamu belum memilih untuk nongkrong. Ya itu juga hal yang wajar sih, karena kan kamu butuh kasih sayang ya. Ketika kasih sayang itu tidak terpenuhi dari orang tua kamu, akhirnya kamu mencari kebutuhan itu di tempat lain. Terus tujuan kamu merokok apa? Hanya penasaran dan mengikuti teman-teman pak. Penasaran sama ikutin teman-teman. Memang merokok itu inisiatif kamu atau gimana? Inisiatif dari teman pak. Dari inisiatif teman, berarti kamu disuruh teman. Iya pak. Kamu berarti mau mencari kebebasan gitu ya, Iya pak. mau mencari kesenangan. Iya, Pak. Ya hal yang wajar sih, karena tiap manusia itu pasti ingin bebas, ingin hidupnya kegiatannya senang gitu. Tapi kan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu harus bisa dengan hal-hal yang positif gitu ya. Berarti tujuan kamu merokok itu karena disuruh teman. Terus memang kenapa nggak melakukan hal-hal yang lebih baik lagi? Kenapa harus rokok? Ya karena disuruh-suruh pak. Disuruh-suruh. Memang kalau kamu tolak gimana? Agak dijauhin gitu pak sama teman. Oh, jadi ketika kamu menolak rokok sama teman dijauhin, Iya pak. akhirnya kamu tidak diterima oleh teman-teman kamu. Iya. Tapi kamu tahu keyakinan sekolah seperti apa? Tahu pak. Keyakinan sekolah yang kamu langgar yang seperti apa? Tentang kesehatan. Karena dari ibu saya menjadi tidak baik. Jadi kamu melanggar kesehatan. Ketika kamu merokok, maka kesehatan kamu jadi berkurang. Ya, Pak. Terus apa? Pelanggaran apa lagi yang kesalahan terhadap keyakinan apa lagi yang kamu langgar? Tidak menghargai orang lain pak. Tidak menghargai orang lain. Maksudnya gimana? Karena saya sudah merokok. Karena sekarang tidak merokok pak. Asap kamu merokok akhirnya mengganggu kesehatan orang lain. Ya, Kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? mau pak. Caranya gimana? Caranya mengurangi masa bosan saya untuk rajin olahraga dan bermain game dan belajar bermeditasi. Jadi untuk mengurangi kebosanan kamu, untuk mengurangi nongkrong-nongkrong kamu melakukan hal-hal yang positif. Ya, tadi main game, olahraga, gitu, sama belajar main gitar. Alhamdulillah tuh bagus tuh. Kembangin aja olahraga. Kamu olahraga buat kesehatan kamu kan? Iya pak. Untuk apa tuh hal-hal yang positif tadi itu? Untuk mendaftar jadi TNI pak. Oh, cita-cita kamu jadi TNI? Iya pak. Keren cita-citanya. Kenapa kamu punya cita-cita itu? Karena saya ingin memakan orang tua. Membanggakan orang tua. Terus Saya ingin menjadi abdi negara. tinggal di abdi negara wis sekarang. Terus kamu kan merokok nih. Kamu melanggar hak orang lain, kamu melanggar kesehatan kamu. Nah, agar kamu bisa diterima sama teman-teman kamu, tadi kamu bilang saya merokok karena disuruh teman agar saya bisa diterima. Nah, kebutuhan kamu kan untuk memenuhi kamu bisa diterima sama teman-teman kamu. Kira-kira ada hal yang positif nggak yang bisa dilakukan agar kamu bisa diterima sama teman-teman kamu? Jauh-jauhin dari komunitas pak. Jadi kamu menjauhi teman-teman kamu yang kurang baik. Ya, pak. Kamu mencari solusi pak agar tidak merokok lagi. Kamu bisa mencari teman-teman kamu yang lebih baik gitu ya. Pak. Oke, berarti kamu yakin ya bisa memperbaiki diri kamu ya. Iya pak. Kapan bisa kita mulai? Sekarang pak. Sekarang. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih ya Pan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil diskusi saya dengan Pak Denny menurut saya itu lebih bagus, lebih enak aja, lebih enjoy, lebih santai kita ngobrolnya, terus
lebih speak up saya ngomongnya, lebih terbuka lagi sama Pak Denny saya ngomongnya. Pak Denny juga ngomongnya juga nyantai, ngejelasinnya kayak sama teman seumuran, nggak terlalu mencekam, nggak terlalu kayak apa sih namanya itu, kita kayak ditekan tapi kayak nggak ngerasa dihukum, jadi kayak ngobrol biasa nyantai. Terus itu menurut saya bisa lebih apalagi sih terbuka ceritanya kepada Denny, lebih kayak menjelasin saya lebih detail lagi sebuah masalahnya yang saya alamin. Nah, menurut saya itu lebih bagus sih jika ada kasus lagi berikutnya, saya bisa menurut saya itu metodenya lebih bagus dipakai buat anak-anak kedepannya jika ada kasus-kasus terjadi seperti ini kayak masalah tawuran, berantem dan lain-lain, bisa pakai metode seperti ini karena bisa lebih terbuka dan leluasa. Menurut saya itu aja sih. Dari diskusi tadi bersama Pak Denny, saya merasa senang dan merasa lebih baik dari pertanyaannya. Dari diskusi yang tadi sama Pak Denny melakukan dengan saya dengan baik tanpa ada merasa terhukum. Saya merasa diperlakukan lebih dari manusia. Saya juga merasa lebih baik dan saya akan berperilaku ke arah yang lebih positif.